Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Di video kali ini saya akan membahas atau menerangkan tentang jangka sorong. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jangka sorong itu biasa disebut juga vernier caliper ataupun sigmat. Nah, jangka sorong ini banyak digunakan di bengkel sepeda motor maupun bengkel mobil. Nah, kegunaan alat ini bisa untuk mengukur diameter dalam. Misalnya pada sepeda motor kita bisa mengukur diameter dalam blok silinder, kemudian mengukur ketebalan, contohnya ketebalan kampas rem, atau bisa juga untuk mengukur diameter luar seperti mengukur klaher. Misalnya kita mau mencari diameter luarnya, lalu bisa juga untuk mengukur kedalaman. Misalnya kalau di sepeda motor ya mengukur lubang baut. Nah, jadi kita tidak perlu pakai lidi dicolok-colok lalu ke toko beli ukuran bautnya berapa mili atau menggunakan lidi. Nah, menggunakan jangka sorong ini kita bisa tahu jadi lubang baut itu berapa mili bautnya. Kita ke toko bisa membelinya dengan ukuran yang kita ukur menggunakan jangka sorong, misalnya 4 mili atau 3 mili ataupun berapa 10 mili bisa juga. Nah, pada jangka sorong ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama itu di bagian atas terdapat rahang atas yang terdiri dari rahang tetap. Di bagian ini rahang tetap, kemudian rahang geser. Nih, di bagian ini rahang geser. Nah, fungsinya itu untuk mengukur diameter dalam yang tadi saya bilang, diameter dalam blok silinder atau apa yang di bagian dalam ini untuk mengukur diameter dalam. Kemudian lanjut di bagian bawah terdapat rahang bawah atau rahang luar yang fungsinya untuk mengukur diameter luar maupun mengukur ketebalan. Lanjut di bagian atas terdapat mur pengunci yang fungsinya untuk mengunci waktu kita mengukur. Jadi saya umpamakan kita mengukur, misalnya mengukur pulpen. Nah, ini lalu kita kunci. Nah, maka waktu kita membaca, pembacaannya tidak berubah atau tidak bergeser karena sudah terkunci. Nah, lanjut di bagian ujung terdapat tangkai kedalaman, itu untuk mengukur kedalaman yang tadi saya bilang, untuk mengukur lubang baut biasanya bisa. Jadi kita bisa mengetahui baut itu berapa mili lubangnya, panjang beberapa mili. Nah, kemudian di rahang tetap ini itu terdapat skala utama. Skala utama ini skala utama yang satuannya cm, atau bisa juga kita rubah menjadi milimeter. Nah, karena ini satuannya cm, maka 0 1 ini satu strip menjadi 0,1, lalu 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 karena satuannya cm. Ketika kita rubah menjadi milimeter, maka garis 0 ke 1 ini jumlahnya 10 karena 1 cm itu jika dirubah ke milimeter maka menjadi 10 mm.
Nah, di bagian atas juga ada skala utama dengan satuan inci. Nih, jadi kita bisa mengukur satuannya menggunakan inci. Lanjut di bagian rahang geser. Nih, di rahang geser terdapat skala vernier atau skala Nonius. Nah, di sini kita bisa lihat dari skala Noniusnya atau skala vernier ketelitian berapa. Di sini 0,05 mm. Nah, kenapa disebut 0,05 mm? Kita bisa menghitungnya dari garis 0 di skala Nonius. Itu garis stripnya ada 2. Nah, ini jumlahnya 1. Maka 1 dibagi 2 garis strip menjadi 0,05 mm. Kemudian di bagian rahang geser atas itu terdapat skala Nonius juga yang satuannya inci untuk menghitung inci. Nah, kemudian ada juga jangka sorong dengan ketelitian 0,2 mm. Nih. Nah, 0,2 mm. Nah, tadi kan 0,5 mm. Ini 0,02 mm. Kita bisa lihat perbedaan di skala Noniusnya. Garis 0 sampai 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 strip. Ini hitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 strip. Nah, 5 10 dibagi 5 menjadi 0,02 mm untuk mengetahui ketelitiannya. Sama di bagian atas juga itu mengukur menggunakan inci. Untuk mengukur inci 1/1000 inci. Nah, jadi kita bisa lihat perbedaannya di sini di skala Noniusnya antara jangka sorong 0,5 dan 0,02 mm. Jadi yang 0,02 mm garis strip di skala Nonius dari 0 ke 1 itu ada 5 garis. Maka 1 dibagi 5 menjadi 0,02 mm. Kemudian 0,05 garis stripnya atau garis strip di skala Nonius 0 ke 1 itu ada 2 garis. Maka 1 dibagi 2 menjadi 0,05 mm. Nah, semoga bisa dipahami buat teman-teman yang belum tahu mengenai jangka sorong, itu fungsinya untuk apa saja dan bagian-bagiannya. Untuk cara mengukurnya atau pembacaan jangka sorongnya nanti ada di video saya berikutnya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.